Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya dan sahabat-sahabat YouTuber saya dimanapun berada. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan kita jumpa lagi ya, sudah di hari Senin. Dan saya akan kasih tahu ya kegiatan kita yang ada di Hong Kong. Setiap hari Senin itu kita itu pasti sangat sibuk sekali ya. Karena di hari Minggu kemarin kita itu kan libur seharian. Jadi Seninnya itu kerjaan fullnya. Jadi untuk cece-cece yang ada di Hong Kong ya, yang kerja di rumah tangga ya seperti saya, itu setiap hari Senin dan Sabtu itu kebanyakan seperti kitiran ya, muter terus kerjaan kayak gitu. Tapi ya namanya kita juga lagi mencari nafkah ya, kita syukurin saja. Jadi kita buat hati kita itu selalu happy. Jadi apapun yang kita kerjakan itu, walaupun seberat apa yang kita kerjakan itu, akan kita jalani dengan mudah karena hati kita itu senang. Tapi kalau kita itu selalu mengeluh dan apa-apa itu kayak ginilah gitulah kayak gitu ya, jadi kerjaan sekecil apapun ya, seringan apapun itu jadinya itu terasa berat. Nah, jadi intinya itu di hati kita sendiri ya. Kita itu bahagia, jadi kerjaan apapun, seberat apapun yang kita kerjakan itu semuanya akan jadi mudah ya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Di cerita sebelumnya itu Pangeran Willy sangat-sangat khawatir ya tentang Dewi, karena dia masih mempunyai firasat kalau Dewi itu akan disiksa ya, di penjara. Jadi dia itu mau mengerahkan semua prajurit dan pengawalnya untuk menolong Dewi. Tapi setelah dia mengetahui kalau Lorenzo itu masih hidup, dia itu diam saja. Nah, sepertinya itu udah nggak khawatir lagi ya. Nah, disinilah itu sebenarnya Pangeran Willy itu juga licik ya, karena dia selalu mempertimbangkan kalau melakukan sesuatu itu memikirkan untung dan ruginya. Nah, dia itu maunya itu sebenarnya untung terus, nggak mau rugi. Oke, maaf ya, jadi ngomongnya terlalu panjang. Saya lanjutkan ke ceritanya saja daripada penasaran. Selamat mendengarkan. Tuan memang terluka sangat serius. Saat aku pergi, dia masih koma. Jeff berkata dengan serius mengenai kehamilan Nona Dewi. Aku sudah memberitahu Jasper. Seharusnya dia akan memberitahu Tuan. Ternyata dia koma. Pantas saja. Tiba-tiba Bibi Lauren sadar. Apa katamu? Kalau dia tahu terjadi masalah yang begitu besar di rumah, seharusnya dia sudah kembali. Setengah bulan yang lalu, Jasper dan yang lainnya diserang. Awalnya Tuan bisa melepaskan diri, tapi demi menjaga keselamatan Jasper dan yang lainnya, dia kembali lagi untuk menyelamatkan mereka. Maka dia disergap. Jeff menjelaskan permasalahan secara singkat dan akhirnya berkata, Tuan terluka parah, tidak bisa kembali sekarang. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Nona Dewi lebih dulu. Benar, selamatkan orang dulu. Bibi Lauren terus mengangguk. Kapan kamu akan bertindak? Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Sebaiknya Anda tinggal di rumah untuk berjaga-jaga. Aku akan menghubungi Anda kalau ada masalah.
Jeff berkata dengan hormat, mengambil beberapa dokumen, lalu membawa beberapa orang dan bergegas pergi. Bibi Lauren sedikit bingung bertanya pada Sonny, bukankah dia mau pergi menyelamatkan Dewi? Kenapa hanya bawa beberapa orang? Kak Jeff bilang tidak boleh melawan dengan paksa, harus melalui prosedur. Sonny berkata sambil mengerutkan kening. Seharusnya sekarang dia pergi menemui orang divisi hukum. Seluruh hal di negara Emron diputuskan oleh presiden. Apa gunanya pergi mencari orang divisi hukum? Bibi Lauren panik. Aku mengira maksudnya menyelamatkan orang dulu adalah langsung pergi ke penjara. Kalau bertele-tele seperti ini, mau menunda sampai kapan? Bibi Lauren, Anda tenang saja. Kak Jeff punya caranya sendiri. Sonny sekira menghiburnya. Seharusnya dia sudah mendiskusikan rencana dengan Kak Jasper. Selain itu mereka berdua bisa langsung mewakili Tuan. Sekarang dia turun tangan sendiri. Seharusnya bisa menyelamatkan Nona Dewi. Bibi Lauren tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi hatinya masih tidak tenang. Dia merasa masalahnya tidak segampang itu. Tidak peduli Jeff mencari orang hukum atau orang tertinggi di kepolisian dan kemiliteran, pada akhirnya tetap tidak bisa lolos dari presiden. Kalau presiden mau membunuh Lorenzo dan Dewi, siapa yang berani melepaskan mereka? Tapi ucapan Sonny benar, sebagai orang kepercayaan Lorenzo, pasti akan ada pengaruhnya kalau Jeff yang turun tangan. Mungkin sedang membuka jalan bagi Lorenzo yang akan kembali. Jadi sekarang hanya bisa menunggu. Di dalam penjara, Dewi sudah kelaparan sampai pusing, berbaring di ranjang, tidak ingin bergerak. Rongrong berputar-putar di dalam lengan bajunya, terlihat sedikit kesal. Dewi berkata dengan lemah, Rongrong, kamu pergilah, cari makan sendiri. Rongrong keluar dari lengan bajunya, menyelinap pergi di sepanjang balok ranjang, lalu segera kembali dengan membawa seekor tikus kecil dan meletakkannya di samping Dewi. Dewi meliriknya lalu memejamkan mata lagi. Terima kasih, kamu makan saja sendiri. Dewi disuruh makan tikus. Rongrong mengusap pipinya, ingin menghiburnya. Saat ini terdengar suara langkah kaki dari luar. Dewi membuka mata perlahan-lahan, menoleh dan melihat keluar. Nyonya Presiden berjalan masuk dengan dikelilingi sekelompok bawahan, melihatnya dengan dingin. Tidak makan selama 2 hari 1 malam. Sepertinya tidak ada masalah besar. Dewi malas mempedulikannya, memejamkan mata, terus tidur. Ambil fotonya. Kirimkan pada Tuan L agar dia melihatnya baik-baik. Nyonya Presiden memberi perintah. Sekarang tunangannya sangat menderita. Baik. Seorang bawahan memotret Dewi dengan ponsel. Dewi tetap tidak menanggapi, membiarkan mereka memotret. Dengan sangat cepat Nyonya Presiden pergi lagi. Sebelum pergi dia memberitahu Dewi, apa kamu tahu? Jeff sudah kembali, tapi Lorenzo tidak kembali. Bisa dilihat, posisimu di hatinya tidaklah penting. Dewi tidak bicara. Sekarang tujuan Nyonya Presiden hanyalah ingin mengadu domba. Tapi berhubung Jeff sudah kembali, itu berarti Lorenzo masih hidup. Saat memikirkan hal ini, dia merasa sangat lega. Berlalu lagi 2 hari, Jeff terus tidak kembali, juga tidak tahu apa yang dia sibukkan di luar sana. Bibi Lauren menanyakan situasi pada Sonny, tapi Sonny tidak tahu apa-apa. Keduanya sangat cemas. Bibi Lauren sangat ingin langsung pergi ke penjara. Sonny menelpon Jeff, tapi telepon terus tidak bisa dihubungi. Dia juga sangat cemas. Dia berpikir kalau malam ini Jeff masih tidak ada kabar, dia akan pergi ke penjara bersama Bibi Lauren.
Sekarang sudah berlalu 4 hari 3 malam Dewi sedang hamil. Kalau masih tidak pergi menyelamatkannya, maka benar-benar akan terjadi masalah. Negara Maple. Jasper sedang berbicara dengan Jeff di telepon saat mendengar kondisi di sana. Ekspresinya sangat serius. Kelihatannya, Presiden sudah menduga akan seperti ini. Semuanya sudah diatur. Iya, Jeff berkata, semua koneksi Tuan di dalam negeri tidak berani bertindak. Bisa dimengerti, Jasper berkata dengan mengerutkan kening. Kalau tidak melihat Tuan, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jeff sangat cemas. Aku dengar Nyonya Presiden tidak memberi makanan Nona Dewi. Dia sedang hamil, sudah tidak makan selama 4 hari. Gawat kalau terjadi sesuatu. Jasper tidak bicara, menoleh dan melihat ke kamar. Ekspresinya sangat rumit. Bicaralah. Jeff panik. Kalau benar-benar tidak ada cara, aku akan menerobos untuk menyelamatkannya. Awalnya aku ingin menunda beberapa hari dan langsung kembali setelah kondisi Tuan sudah stabil. Tapi Tuan berulang kali demam selama beberapa hari ini. Meskipun sekarang ada ide, aku juga tidak berani membuat keputusan. Jasper melihat ke kamar, berkata dengan pelan, tadi dokter datang untuk memberikan suntikan lagi. Seharusnya Tuan akan bangun sebentar lagi. Aku akan tanya padanya setelah Tuan bangun. Untuk apa? Tanya lagi. Jeff panik. Sungguh bertele-tele. Aku sangat cemas. Kalau terjadi sesuatu pada Nona Dewi, Tuan akan mati karena emosi. Aku pergi menyelamatkan dia dulu. Untuk masalah lainnya, kita bicarakan lagi nanti. Kamu tenang sedikit. Jasper baru saja hendak bicara, Jeff langsung menutup telepon. Jasper hendak menelpon, terdengar suara tergesa-gesa di belakang. Kak Jasper, Tuan sudah bangun. Jasper bergegas masuk. Saat ini setelah menjalani pengobatan selama beberapa hari, Lorenzo masih belum membaik. Rona wajahnya buruk, tubuhnya sangat lemah. Melihat Jasper dengan menyipitkan mata, memberi instruksi dengan suara serak. Kembali ke kota Snowy. Tuhan, atur segera. Lorenzo memberi perintah yang tidak bisa dibantah meski terus koma, tapi dia punya kontak batin, kira-kira tahu bahwa terjadi sesuatu pada Dewi. Sekarang dia tidak punya tenaga untuk bicara lebih banyak, hanya ingin segera kembali. Dia tahu asalkan dia kembali, maka Dewi akan baik-baik saja. Jasper masih khawatir saat melihat Lorenzo begitu lemah. Tapi teringat pada kondisi Dewi, dia juga benar-benar tidak berdaya. Dia tahu betapa pentingnya posisi Dewi di hati Lorenzo. Kalau benar-benar terjadi sesuatu pada Dewi, Tuan pasti tidak bisa tenang seumur hidup. Setelah memikirkannya, Jasper memberi instruksi. Atur pesawat, kembali ke kota Snowy. Baik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, semua orang menunggu Lorenzo keluar. Sepertinya hanya dengan kemunculannya barulah kota Snowy yang membeku ini bisa hidup kembali. Setelah melewati 4 hari dengan menderita, Dewi sudah sangat lemah. Setiap hari berbaring di ranjang mempertahankan hidup dengan minum air. Setiap hari Rongrong membawakan beberapa serangga, tikus dan makanan lainnya. Menjaganya dengan baik, tapi Dewi sama sekali tidak bisa makan. Hari ini samar-samar dia mendengar suara lolongan serigala yang familiar dari luar. Dia tahu bahwa itu adalah Bibi Lauren. Dia ingin menjawab, tapi tenggorokannya serak, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa meminta Rongrong pergi mencari Bibi Lauren. Dia cemas Bibi Lauren akan bertindak gegabah, langsung menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Dia tahu Nyonya Presiden sudah memasang perangkap di sini.
Begitu ada yang masuk, pasti akan terjebak ke dalam perangkapnya, kecuali melepaskannya melalui prosedur formal. Kalau tidak, siapapun tidak bisa menyelamatkannya. Tak jauh di dalam hutan, Bibi Lauren terus tidak mendapatkan respon, berkata dengan cemas, "Pasti terjadi sesuatu pada Dewi. Tidak bisa, aku harus segera pergi menyelamatkannya." "Aku ikut dengan Anda." Sony segera mengikuti Bibi Lauren. "Kak Sony, Kak Jeb masih belum datang. Kalau tidak, bagaimana kalau kita tanya padanya lagi?" Bawahan segera membujuk. "Kita hanya beberapa orang. Kalau menerobos begitu saja, takutnya tidak bisa menyelamatkannya." "Tidak bisa mengurus begitu banyak lagi. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu." Sony mendorong bawahan segera mengikuti Bibi Lauren. Beberapa bawahan hanya bisa ikut pergi menyelamatkan orang. Sekelompok orang menyelinap masuk melalui pintu samping. Bibi Lauren gesit dan lincah, sangat ahli dalam hal ini. Sony mengikuti dengan erat saat membuka jendela dan masuk. Jam tangannya bergetar, itu adalah panggilan dari Jeff. Dia hendak menjawabnya, tapi sinyal malah terputus. Penjara seperti ini bisa memutuskan segala sinyal alat komunikasi eksternal. Karena itu sekarang Sony sama sekali tidak bisa menghubungi Jeff. Tapi mereka sudah sampai di sini, hanya bisa menyelamatkan orang dulu. Bibi Lauren membawa Sony dan yang lainnya masuk melalui jendela, lalu mencari sel Dewi dengan mengikuti sistem pelacakan yang dulu dipasang pada tubuh Rongrong. Awalnya sudah ada rute, tapi penjara ini terlalu besar dan berliku-liku, butuh waktu untuk menemukan tempatnya. Sekelompok orang masih mencoba menemukannya, sedangkan di sisi lain, Jeff sedang dalam perjalanan dengan membawa sekelompok orang. Dia terus menghubungi Sony, tapi sepertinya sinyal terus diputus, sama sekali tidak bisa dihubungi. Dia mencoba menghubungi bawahan yang mengikuti Sony, tapi tetap saja tidak bisa dihubungi. Dia tahu mereka sudah menerobos masuk. "Maaf ya kak, ada suara yang menjerit-jerit, itu suara anjing ya. Karena di dekat sini itu ada taman yang khusus untuk anjing bermain ya. Nah, jadi suaranya seperti ini. Kayak orang teriak-teriak, itu anjing kecil yang seperti teddy bear itu ya. Ini suaranya seperti ini." "Kak Jeff, apa terjadi sesuatu?" Weso sangat cemas. "Sony hanya membawa 2 orang, ditambah lagi Bibi Lauren. Total hanya 4 orang. Kalau masuk, itu sama saja dengan melemparkan diri ke dalam jebakan." "Bocah itu terlalu gegabah." Jeff mengerutkan kening. "Tapi sekarang juga tidak ada cara lain. Selamatkan orang dulu." "Baik." Di dalam kastil, saat mendengar Sony dan Bibi Lauren pergi menyelamatkan orang, Mina bergegas kembali untuk melapor pada Willy, lalu bertanya dengan cemas, "Pangeran, apa kita mau pergi membantu?" "Kalau sekarang pergi membantu, itu berarti cari mati." Juliana berkata dengan rasional. "Aku sangat mengenal Nyonya Presiden. Dia bisa melepaskan kabar. Karena mau memancing orang-orang tuan pergi ke sana, penjara pasti sudah dipasang perangkap." "Kalau begitu, kita juga tidak bisa hanya berdiam diri." Mina melihat Willy dengan panik, berharap dia mengatakan sesuatu. Meski Mina juga memiliki sisi egois, terlebih lagi saat berhubungan dengan keselamatan Willy, dia akan selalu mengutamakan. Tapi sekarang menghadapi situasi seperti ini, dia tetap sangat ingin pergi membantu. Biar bagaimanapun, Dewi pernah mempertaruhkan segalanya untuk membantu mereka di saat mereka berada di masa yang tersulit. Juliana juga melihat Willy, ingin tahu keputusannya. Setelah beberapa waktu, barulah Willy membuka mulut perlahan-lahan. "Di saat ini, tidak ada gunanya kalau kita pergi ke sana.
Mina tidak berani bicara, tapi suasana hatinya sangat rumit. Dia selalu mengira Willy menyukai Dewi, bersedia melakukan apapun deminya. Tidak disangka Dewi akan baik-baik saja. Willy mengetuk sandaran tangan kursi roda dengan jari, melihat ke bawah sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mina tidak bisa memahaminya lagi meski hatinya sangat cemas, tapi dia sendirian tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mundur ke samping tanpa bersuara. Juliana menatap Willy dalam-dalam dan berkata, "Kamu benar-benar bisa menahan diri." Willy tidak mengatakan apa-apa, sepertinya tidak mendengar ucapannya. "Benar-benar seseorang yang melakukan hal besar." Juliana tersenyum, terdapat kekaguman di sorot matanya. "Tapi dilihat dari sisi lain, kamu tidak begitu menyukai Nona Dewi. Mungkin perasaan mendalam di masa lalu adalah sebuah kesalahpahaman. Dia akan baik-baik saja." Tiba-tiba Willy berbicara lagi, sorot matanya masih mengarah ke bawah, sepertinya mengatakannya untuk diri sendiri. Saat melihat dia tidak ada niat untuk berdiskusi, Juliana juga tidak banyak bicara lagi. Bersandar di sofa terus melihat ponsel. Dia sedang menunggu sebuah hasil.